Jadi lebih baik tak usah dipakai cawe-cawe lah. Tidak semua orang juga mengerti. Bila saya campur tangan. 82%. Jadi Pak JK tak perlu resah, khawatir, dan ketar-ketir. Yakinlah tidak ada upaya penjagalan dari pemilik kekuasaan terhadap jagoan Pak JK dalam kontestasi Pilpres 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, manuver politik Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Bapak Yusuf Kalla alias JK demi kepentingan elektoral kontestasi Pilpres 2024 tampaknya semakin vulgar dan telanjang. Hal itu tampak nyata ketika Pak JK diundang sebagai salah satu narasumber dalam acara ILC atau Indonesia Lawyers Club dengan mengangkat tema atau topik Jokowi saya akan terus cawe-cawe di salah satu stasiun televisi pada tanggal 1 Juni 2023 yang lalu. Dalam amatan saya ada 4 hal penting yang ingin disampaikan Pak JK di acara itu. Yang pertama, Pak JK bilang bahwa Presiden Jokowi tidak menggunakan kata cawe-cawe karena berasal dari bahasa Jawa yang bisa menimbulkan multitafsir karena tidak semua orang mengerti maksudnya. Pak JK pun menyarankan untuk menggunakan kata bahasa Indonesia campur tangan. Kemudian yang kedua, soal kemelut Partai Demokrat terkait dengan pengajuan PK Kubu Muldoko. Pak JK terang-terangan menyebut bahwa kemelut tersebut bukan faktor internal Partai Demokrat, melainkan faktor eksternal karena Muldoko bukan kader Demokrat. Ia pun khawatir jika ada campur tangan pihak luar, dalam hal ini istana, setiap parpol bisa dibubarkan setiap saat. Nah, meskipun tidak terang-terangan menyebut Jokowi, jika ingin memframing secara negatif bahwa istana ikut terlibat dalam merampok tahta Partai Demokrat yang kini diduduki oleh putra sulung SBY, Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Kemudian yang ketiga, Presiden Jokowi ditamsilkan sebagai wasit dalam sepak bola ketika berlangsung kontestasi pemilu 2024. Pak JK bilang bahwa seorang wasit harus bisa berlaku adil dalam memimpin pertandingan. Kalau tidak adil, wasit bisa dipecat. Kemudian yang keempat, Pak JK menyebut Jokowi otoriter apabila presiden penggantinya harus melanjutkan program Jokowi karena pemilu adalah wujud kedaulatan rakyat, bukan kedaulatan presiden. Cawe-cawe. Bahasa Jawa yang multitafsir. Sebelah kiri saya Pak Choi, Gus Cowo mengatakan itu nuansa negatif. Ya. Bicara Pak Jarod, dua orang Jawa nih mengatakan itu turut campur yang boleh ataupun tidak apa-apa gitu ya. Ya positif. Jadi satu negatif, satu positif. Jadi lebih baik tak usah dipakai cawe-cawe lah. Tidak semua orang juga mengerti. Bila saya campur tangan, ya kan? Supaya kita lebih berbahasa Indonesia lah daripada cawe yang tidak multitafsir itu. Saya juga tadi pagi bicara orang Jawa juga, apa tuh artinya cawe-cawe sebenarnya? Dia bilang, ya campur tangan yang tidak perlu. Jadi yang mana kita pakai? Jadi tak usah kita pakai lah cawe-cawe lah ini, sajalah turut campur. Bagi saya ini suatu momen yang baik bahwa Presiden sudah mengatakan di muka umum, khususnya oleh para pembantunya juga diluruskan. Mungkin ada sesuatu yang salah di pertemuan itu, diluruskan oleh BI, diluruskan oleh Pak Pramono Anung, bahwa ini maksudnya ialah Presiden menjaga demokrasi agar pemilu itu jurdil, berjalan dengan baik. Bagi saya kita mulai dari situ, bahwa ini sudah situasi yang baik kalau dijalankan. Bahwa soal campur tangan
tadi banyak mengatakan pemerintah itu sebagai wasit. Karena pemerintah dipimpin oleh wasit. Kalau kita lihat sepak bola ada wasitnya. Kalau tidak ada wasitnya bisa berkelahi itu pemain bola siapa yang mengatakan dia salah atau tidak. Mesti ada yang mengatakan itu. Mesti. Ini nanti keduanya. Ya, jadi oke. Jangan dulu, jangan berkelahi dulu. Jadi katakanlah apapun wasit lah atau pengawas terserah bahwa ada permainan pemilu mesti ada yang awasi, mesti ada yang awasi apapun namanya. Tetapi kalau kembali ke sepak bola walaupun mungkin tidak sama benar, kalau wasit itu tidak adil, itu PSSI langsung memecat itu wasit nanti. Kalau dunia ini pertandingan internasional, wasitnya tidak benar, itu dipecat oleh FIFA dan tidak boleh jadi wasit lagi. Jadi wasit itu gunanya itu. Jadi kita lihat saja dan kita harap rakyat jadi saksi bahwa presiden sudah mengatakan dia akan adil, dia akan jujur, dia akan demokrasi. Itu penting bahwa pelaksanaannya yang penting, bukan ngomongnya yang pelaksanaannya dicapai atau tidak. Bagi saya kita dukung itu. Soal campur tangan, saya tidak pakai cawe-cawe lagi karena multi tafsir kan seperti itu. Jadi marilah kita mulai dengan seperti itu bahwa betul-betul pemerintah itu atau presiden akan berlanjut. Jadi kejadian yang lalu hanya memanggil beberapa katakanlah pada diri itu tidak terulang lagi ataupun ada nuansa mendukung ini tidak mendukung ini atau marah tidak terjadi lagi nuansa itu bahwa secara terbuka tidak tapi secara semua orang tahu itu jangan terjadi lagi. Kita berterima kasih dengan pernyataan presiden itu yang sekarang ini mudah-mudahan akan terjadi. Ya tentu beberapa hal juga disinggung sini. Pertama juga siapa ada yang mengatakan soal Partai Demokrat. Bagi saya itu Partai Demokrat bukan masalah internal. Karena Muldoko bukan anggota Demokrat. Kalau anggotanya atau sama-sama pengurusnya berkelahi internal. Tapi ini Muldoko bukan anggota Demokrat. Tidak pernah menjadi pengurus Demokrat. Jadi ini eksternal sebenarnya. Jadi ini harus mendapat perhatian. Satu kali ini nanti kejadian seperti ini, semua partai gampang kita bubarkan. Kalau campur tangan seperti ini dari eksternal, kemudian masuk ke pengadilan, masuk apa, ini berbahaya untuk demokrasi Indonesia, contoh seperti itu. Kedua, apakah presiden itu harus dilanjutkan programnya? Saya kira tidak. Yang dilanjutkan ialah program negara, program pemerintah yang ada yang sekarang ini sudah mulai ada Undang-Undang 25. Dulu ada GBHN, sekarang tidak GBHN. Undang-Undang mengatakan yang dilaksanakan ialah visi misi dari nanti semua program ini dilaksanakan. Nanti akhirnya terjadi apa? Seperti itu. Jadi berbagai-bagai hal harus kita, karena belum tentu. Saya yakin program presiden siapapun yang terpilih pasti punya program yang baik untuk rakyat dan tentu dicantumkan dalam visi misi ya pasti itu tidak jauh beda-beda sebenarnya. Nah, cuma caranya berbeda-beda. Nah, jadi tujuan sama tapi jangan cara presiden sebelumnya harus diikuti oleh presiden selanjutnya. Itu buat apa ada pemilu? Jadi kita ini kan namanya kedaulatan rakyat. Kalau presiden ikut campur dalam pemilu berarti itu kedaulatan presiden. Ini kedaulatan rakyat. Biar aja rakyat itu memilih presiden yang sesuai visinya. Bahwa ini betul-betul berlaku kedaulatan rakyat. Kalau tidak, maka ini akan menjadi tradisi yang kurang bagus. Bahwa seorang pemimpin itu harus diikuti sebelumnya. Bagaimana kalau dia berbeda partai? Bagaimana kalau berbeda visi? Padahal yang dipilih adalah orang gagasan
Kalau gagasannya berbeda gimana? Apakah kita harus tiru gagasan sebelumnya? Bahwa programnya atau tujuannya sama, pasti memakmurkan rakyat seperti itu. Tapi tidak seperti itu. Jadi tidak boleh apa yang dilakukan itu. Bahwa presiden sekarang mempunyai hal yang sama, tujuan yang sama. Iya, pasti tidak. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, saya tidak tahu persis kenapa belakangan ini Pak JK sibuk turun gunung. Lantas kerap menebarkan narasi yang serba nyinyir dan bernada sumbang di ruang publik. Ketika berpidato dalam acara halal bihalal yang diadakan oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI di Hotel Borobudur, Jakarta pada tanggal 12 Mei 2023 yang lalu, Pak JK pernah melontarkan pernyataan yang dinilai rasis dengan menyebut bahwa lebih dari 50% ekonomi Indonesia dikuasai oleh orang Cina atau Tionghoa. Pernyataan Pak JK itu menyulut amarah dan emosi dari seorang Mr. Lim yang selama ini dikenal sebagai penggiat pengobatan alternatif yang melayani semua pasien tanpa membedakan suku, agama, ras maupun golongan. Hal itu berlanjut ketika di acara Milad PKS ke-21, Pak JK juga melontarkan pernyataan yang menyerang Jokowi terkait dengan soal utang dan pembangunan infrastruktur. Nah, di acara ILC, Pak JK justru terkesan makin liar, telanjang, dan vulgar dalam menyudutkan bahkan menyerang Presiden Jokowi. Saya mencoba untuk memahami maksud Pak JK ini dari sudut pandang pragmatik, yaitu salah satu kajian bahasa yang berusaha untuk menelaah maksud tuturan seseorang. Yang pertama terkait dengan penggunaan kata cawe-cawe yang digunakan oleh Presiden Jokowi dalam tradisi politik kebangsaan yang ingin dibangunnya karena menggunakan kata bahasa Jawa yang bersifat multitafsir sehingga tidak setiap orang tahu maksudnya. Bisa jadi memang budaya literasi Pak JK sudah memudar seiring dengan faktor usia sehingga tidak pernah membaca Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Memang benar kata cawe-cawe itu merupakan jenis kata kerja atau verba dari bahasa Jawa. Namun dalam perkembangannya kata cawe-cawe itu sudah menjadi entry atau lema ke dalam bahasa Indonesia. Artinya ikut membantu mengerjakan dalam kurung membereskan, merampungkan, ikut menangani. Contoh kalimat yang ada di dalam KBBI adalah untuk mengatasi kepincangan generasi muda, kita yang tua-tua hendaknya turut cawe-cawe mengatasinya. Pak JK pun menyarankan Presiden Jokowi untuk menggunakan istilah campur tangan sebagai pengganti istilah cawe-cawe. Namun setelah saya cek maknanya di KBBI, ternyata makna cawe-cawe itu memiliki makna yang sangat berbeda dengan kata campur tangan. Campur tangan itu artinya turut mencampuri dalam kurung memasuki perkara orang lain, tersangkut atau terlibat dalam suatu tindakan kejahatan atau perkara orang lain dan sebagainya. Jadi saran Pak JK ini sama sekali tidak relevan dan kontekstual dengan makna cawe-cawe yang digunakan Presiden Jokowi dalam mengekspresikan politik kebangsaan yang ingin dibangunnya. Kedua, soal kemelut Partai Demokrat, Pak JK bilang bukan faktor internal, melainkan faktor eksternal karena Muldoko itu bukan kader Demokrat. Menurut tafsiran saya, ada upaya framing negatif dari Pak JK untuk menyudutkan Presiden Jokowi ikut terlibat dalam pengambil alihan secara paksa oleh kubu Muldoko yang kebetulan menjadi Kepala Staf Presiden. Menurut saya ini memang sebuah framing yang sengaja dihembuskan untuk menyudutkan Jokowi. Sampai-sampai Pak JK bilang kalau menggunakan cara-cara seperti itu, maka semua parpol bisa dibubarkan atas kemauan pemilik kekuasaan. Pak JK, seandainya Presiden Jokowi memang seperti yang Pak JK tuduhkan itu,
dengan mudah Pak Jokowi bisa meminta pembantunya, Menkumham Yasona Laole, untuk memenangkan kubu Muldoko ketika mengajukan gugatan ke PT TUN. Tapi toh nyatanya hal itu tidak dilakukan. AHY tetap dinyatakan sah sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Nah, ketika kubu Muldoko mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung, yang hingga saat ini masih sedang berproses dan belum ada keputusan hukum tetap atau inkrah. Kok bisa-bisanya Pak JK sampai menuduh Presiden Jokowi otoriter yang bisa membubarkan parpol semaunya sendiri? Kemudian yang ketiga, Pak JK juga menamsilkan Presiden Jokowi sebagai wasit dalam sepak bola yang harus berlaku adil dalam memimpin pertandingan. Kalau tidak adil, ia bisa dipecat setiap saat. Menurut saya, tamsil yang digunakan Pak JK ini sangat tidak tepat. Penyelenggara pemilu itu ditangani oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU yang bersifat independen. Sedangkan pengawasan atau wasitnya berada di tangan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Lantas posisi presiden bagaimana? Posisi presiden dalam kontestasi pemilu adalah sebagai penanggung jawab untuk memastikan agar pemilu bisa berlangsung lancar, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Jika terjadi sengketa hasil pemilu, penanggung jawab meminta Mahkamah Konstitusi untuk menanganinya. Saya kira prosedur pelaksanaan pemilu seperti ini sudah sangat dipahami dan menjadi common sense seluruh rakyat Indonesia. Kenapa Pak JK justru malah menggiring narasi jahat sampai-sampai menyebut Jokowi bisa dipecat jika menjadi wasit yang tidak adil? Terakhir, Pak JK juga menyebut Jokowi otoriter apabila presiden penggantinya harus melanjutkan program Jokowi karena pemilu adalah wujud kedaulatan rakyat, bukan kedaulatan presiden. Aduh. Saya pikir Pak JK ini makin ngaco dan ngelantur. Penjelasan Presiden Jokowi ketika bertemu dengan pemimpin redaksi media massa nasional dan konten kreator di istana beberapa waktu yang lalu, saya kira sudah jelas dan tegas bahwa cawe-cawenya Presiden Jokowi dipastikan untuk kepentingan bangsa dan negara sesuai dengan koridor konstitusi dan tidak akan mengotori demokrasi. Kalau toh Presiden Jokowi cawe-cawe dalam urusan pilpres, seharusnya hal itu dimaknai sebagai tradisi politik baru agar terjadi kesinambungan program berkelanjutan yang tidak pernah dilakukan presiden sebelumnya. Visi Indonesia Emas 2045 ketika Indonesia memasuki usia 100 tahun atau 1 abad menjadi impian besar Presiden Jokowi agar Indonesia menjadi negara maju dan besar atau negara besar dan maju dengan kekuatan ekonomi urutan keempat atau kelima terbesar di dunia setelah RRC, Indonesia, Amerika Serikat, Indonesia, lalu disusul dengan Jepang. Sebagaimana yang disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD. Yang nomor 1 tuh RRC, nomor 2 India, nomor 3 Amerika, nomor 4 Indonesia, nomor 5 Jepang. Cilaka-cilakanya 5 dan 4-nya aja ketukar. Nggak akan terlempar ke 6 atau 7. Ini didampar itu kan sekarang. Kalau saudara jaga tanah air ini dan bekerja sungguh-sungguh. Lawan kesewenang-wenangan, lawan korupsi. Berantas kejahatan bersama-sama. Jadi kita di tahun 2045 itu Indonesia Emas. Dan kita bisa lebih berbangga lagi. Meskipun mungkin kalau 2045 sepak bolanya mungkin belum bisa ya. Gus Yusuf nontonnya kemarin ke Qatar. Mohon maaf Pak JK, itulah bukti kecintaan Presiden Jokowi terhadap bangsa dan negara yang mungkin tidak pernah terpikirkan oleh presiden-presiden sebelumnya dengan mendesain impian besar Indonesia agar pada saat Indonesia berusia 1 abad atau 100 tahun pada tahun 2045 nanti menjadi negara besar dan maju di tengah percaturan global di dunia internasional. Impian besar itu bisa terwujud jika ada kesinambungan pembangunan berkelanjutan yang dilakukan oleh setiap terjadi pergantian kepemimpinan nasional.
Oleh sebab itu, dengan tegas Presiden Jokowi akan cawe-cawe agar penerusnya memiliki komitmen kebangsaan untuk mewujudkan impian besar menuju Indonesia Emas 2045 dan jangan sampai jatuh di tangan orang yang salah yang berpotensi untuk menghancurkan impian besar Indonesia melalui tagline perubahan yang hingga saat ini tidak jelas arahnya ketika tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi mencapai 82%. Jadi Pak JK tak perlu resah, khawatir, dan ketar-ketir. Yakinlah tidak ada upaya penjigalan dari pemilik kekuasaan terhadap jagoan Pak JK dalam kontestasi Pilpres 2024. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.